Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Gimana kabarnya? Semoga baik aja. Episode ke-55 ya, gokil juga. Dan akhirnya gue mau ngomongin soal pendekatan. Tapi sebelum gue mulai, gue punya pengumuman lah sedikit. Kalau lo suka sama konten-konten gue, podcast-podcast gue, kan biasanya sejauh ini gue upload di 2 platform kan, di YouTube dan di Spotify. Nah, kalau lo mau menikmati konten gue yang lebih banyak lagi, make sure lo harus follow podcast gue di Spotify. Karena ke depan konten yang gue upload di YouTube dan di Spotify itu bakal beda. Gokil ya. Jadi lebih banyak konten yang bakal gue kasih ke lo. Kalau lo suka pembahasan yang gue angkat, lo harus subscribe YouTube gue dan juga follow Spotify gue. Jadi lo bisa menikmati konten yang lebih banyak. Tapi kalau lo udah dengerin konten ini di Spotify, ya udah, tinggal dengerin aja obrolan gue soal pendekatan ini. Gue nggak tahu ya kalian udah sadarin ini atau belum, tapi gue rasa udah cukup sering gue sampein hal yang pengen gue sampein ini di IG Live lah, di grup Telegram, di Twitter, di YouTube juga beberapa kali kayaknya gue udah sempet ngomong. Udah pernah nggak? Ya pokoknya gue sering deh ngomong ini di mana-mana. Kalau ada yang nanya gimana cara pendekatan yang baik, biasanya gue menghindari pertanyaan tersebut gitu. Gue biasanya nggak jawab. Kenapa, Ger? Karena gue rasa kayak kalau misalnya lu bisa berhasil mendekati seseorang dan keberhasilan itu didapat karena lu dapet tips dari gue rasa kayak ada yang salah gitu loh. Dan gue juga cukup yakin efeknya bakal jelek gitu buat hubungan kalian. Kenapa? Karena buat gue kalau lo berhasil ngedeketin seseorang karena tips dari gue, kesannya kayak lo berusaha dekat dengan seseorang tersebut gitu, tapi nggak sedang jadi diri kalian sendiri gitu loh. Karena kan sejauh ini ya, tips-tips yang beredar soal gimana cara mendekati seseorang yang baik gitu, yang beredar di luar sana, kayak nggak bener-bener tujuannya itu untuk menjalin hubungan yang baik. Kayak kebanyakan tuh cuman ya gimana cara kita bisa dapetin seseorang aja udah gitu. Nggak peduli orangnya itu kayak gimana, tapi tips-tips yang selama ini kita dengar gitu, seolah-olah kayak tips-tips umum gitu, yang bisa kita jadiin pedoman untuk mendekati seseorang, nggak peduli orangnya itu kayak gimana. Dan kebanyakan tips-tips dari mereka, ya gue nggak tahu deh ya. Kayak misalnya gue sih ini emang pukul rata doang sih ya, tapi kebanyakan tips untuk ngedeketin seseorang itu tuh justru ngebuat kita jadi seseorang yang beda gitu. Jadi seseorang yang bukan diri kita yang sebenarnya gitu. Itu yang bikin gue selama ini menghindari bikin konten tentang pendekatan. Karena jujur gue sedikit takut gitu kalian menjalani hubungan yang sebenarnya bukan untuk kalian. Dan gue yakin perlahan-lahan nanti kalian yang berusaha untuk deket dengan seseorang dan menghalalkan segala cara untuk bisa dapetin orang tersebut, lama-lama tuh bakal ngerasain gitu ada dampak tersendiri dari apa yang kalian lakuin dengan cara ini gitu. Bisa jadi lu bakal menyesali hubungan yang lu dapetin bukan dengan menjadi diri lu yang sebenarnya gitu. Itulah kenapa gue nggak menyarankan dengerin nasihat-nasihat tentang bagaimana cara ngedeketin seseorang yang lu suka. Apalagi kalau nasihat tersebut hanya akan ngebuat lo jadi orang lain. Ibaratnya kayak lu dapetin dia tapi lu kehilangan diri lu sendiri. Karena goals dari tips pendekatan seperti itu kan hanya agar lo bisa dapetin dia gitu. Tipsnya itu bukan untuk cari tahu apakah dia adalah orang yang cocok buat lo atau bukan gitu. Nah terus apa nih yang bakal lo bahas Ger hari ini kalau emang bukan tips-tips kayak gitu yang mau lo kasih ke kita? Karena gue dapet formulanya, gue nemu hal-hal yang gue rasa bisa gue bagiin dan memperluas pandangan kita lah tentang bagaimana melakukan pendekatan yang baik untuk diri kita sendiri gitu. Catat ya, keynote-nya untuk melakukan pendekatan yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi sorry banget kalau lo berharap cara-cara gitu untuk mendapatkan dia yang sebenarnya nggak mungkin lo dapetin. Gue nggak bisa janjiin hal tersebut. Meskipun mungkin gue tahu caranya, tapi gue nggak bisa sampein hal tersebut karena gue nggak mau lo berubah jadi orang yang punya cikal bakal manipulatif dan berusaha membodohi orang karena lo punya pengetahuan lebih baik dari orang yang lo deketin gitu. Yang gue bisa janjiin adalah kalau lo dengerin podcast ini, sudut pandang lo tentang pendekatan akan lebih membuat lo mencintai diri lo sendiri dan membuat lo jadi semakin tahu gitu apa yang lo butuh dan apa yang lo mau dari sebuah hubungan. Cukup oke kan? Kita mulai aja langsung dari awal pendekatan nih. Gua rasa kita semua harus sadar betul kalau semua orang di dunia itu
nggak semuanya cocok dan nggak semuanya bisa ngejalin hubungan dengan kita. Itu dulu tuh yang harus ditanemin di dalam otak gitu ya. Karena meskipun lo sayang banget sama orang ini, kalau kalian mau menjalin sebuah hubungan, akhirnya itu bukan cuman perkara sayang. Nantinya tuh kita bakal ngelibatin juga obrolan tentang gimana lo mau ngejalin hubungan ini, boundaries apa yang perlu dibicarakan satu sama lain, hal yang prinsipal, dan banyak hal lain yang akan jadi pertimbangan untuk akhirnya kita bisa menjalin hubungan dengan seseorang. Jadi nggak setiap kali kita suka dengan seseorang, terus kita berarti harus kayak menjalin hubungan dengan dia gitu. Nggak gitu dong. Kita tuh harus lihat dulu kira-kira apakah kalau kita ngejalin hubungan sama dia, hubungan tersebut tuh bakal berjalan baik atau enggak kalau dilanjutin ke depannya. Oke Ger, terus apa yang perlu kita lakuin sebelum ngedeketin seseorang? Basicnya sih know yourself, tahu dulu apa yang lo butuh, apa yang lo mau, apa yang lo nggak suka, apa yang lo hindarin dari sebuah hubungan gitu. Kalau belum pernah lo lakuin, lo harus segera coba untuk ngelakuin hal ini. Kayak ibaratnya lo tuh kayak set your boundaries gitu loh. Lo harus tahu batasan-batasan yang lo mau dari sebuah hubungan. Apalagi berdasarkan pengalaman yang mungkin lo udah pernah alamin sama mantan, atau pengalaman orang terdekat lo tentang ngejalin hubungan. Harusnya sih udah bisa ngebuat lo menentukan boundaries untuk hubungan yang akan lo bina ke depannya gitu. Kayak, oh gue gak mau nantinya punya pasangan yang suka main tangan misalnya. Kalau menjurus ke toksik dan dia nggak bisa tahan emosinya, gue bakal udahin hubungannya. Misalnya kayak gitu, batasan-batasan apa nih yang perlu lo terapkan di diri lo. Misalnya lo nggak suka cowok lo mabuk-mabukan misalnya gitu ya. Pokoknya hal-hal kayak gitu deh yang harus diomongin waktu masa PDKT. Karena tanpa self-awareness yang baik, lo nggak bakal bener-bener melakukan pendekatan dengan cara yang baik juga gitu. Ibaratnya kayak harus ada list detail gitu tentang diri lo yang bakal ngebuat lo mundur dan gak lagi memperjuangkan ego lo. Kalau ternyata orang yang sekarang lagi deket sama lo ini nggak sesuai dengan hal-hal yang fundamental gitu buat diri lo sendiri, yang dasar gitu, sesuai dengan apa yang udah jadi prinsip lo gitu. Jadi lo tuh gak cuman akan mengikuti kata hati lo untuk deket dengan orang yang lo suka. Harusnya kita kalau lagi deket sama seseorang itu, kita tuh harus lebih memikirkan dan mempertimbangkan apakah orang ini adalah orang yang tepat untuk ngejalin hubungan dengan kita atau bukan gitu. Sekali lagi gue ingetin nih, jatuh cinta, mencintai, menjalin hubungan dengan orang yang kita cintai, itu tuh adalah 3 hal yang berbeda. Ketika kita akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang kita cintain ini, harusnya kita udah ada di tahap yang yakin kalau dia yang terbaik. Pendekatan itu kan tujuannya sebenarnya untuk mencari tahu dia ini adalah orang yang tepat untuk kita atau bukan. Karena untuk menjalin sebuah hubungan, kita udah pernah obrolin ini dan gue rasa semuanya, ya gue anggap semuanya setuju. Kalau mau ngejalin hubungan tuh perasaan aja gak cukup. Jadi ketika kita lagi deket sama seseorang, kita tuh harus memastikan kalau we are on the same page gitu. Kayak kita tuh punya visi misi yang sama dalam menjalin hubungan. Itu yang harus kita coba gali. Bukan cuman mikirin pokoknya gue harus jaga image, ngalah aja deh dulu biar dia mau sama gue. Gak gitu. Kita emang benar-benar harus menggali apakah kita bisa punya goals yang sama atau tidak kalau kita nantinya ngejalin hubungan. Contohnya sederhana gini. Kayak misalnya apakah kita punya selera humor yang sama atau enggak, ya kan? Atau kalau kita ngobrol nih, apakah kita ada ketertarikan di hal yang sama atau enggak gitu. Jadi nggak melulu soal bagaimana kita menjaga image agar selalu terlihat baik di depan dia, tapi soal gimana kita yang sebenarnya, gimana dia yang sebenarnya, dan gimana kita ketika dihadapin satu sama lain gitu. Selain itu, pendekatan yang baik adalah pendekatan yang gue rasa tidak menggebu-gebu gitu. Kalau kita udah memberikan tanda kalau kita mau ngedeketin dia, kita juga harus nunggu respon dari dia apakah ini bisa diperjuangkan bersama-sama atau tidak gitu. Seni dari mencintai adalah gimana kita bisa berusaha untuk membuat orang yang kita perjuangkan jadi balik memperjuangkan kita. Karena perjuangannya harus dilakukan berdua. Jadi kita punya risiko yang sama dalam proses untuk memulai hubungan ini. Kesalahan umum yang dilakukan ketika sedang melakukan pendekatan dengan seseorang adalah kita nggak berusaha menunjukkan diri kita yang sebenarnya dari awal.
kita banyak yang akhirnya tertipu loh dengan cara pendekatan yang umum dilakukan selama ini gitu. Sehingga nantinya ketika udah ngejalin hubungan lalu kita tahu siapa dia yang sebenarnya, kita jadi kecewa. Kita ngerasa kayak dia jadi berubah gitu. Padahal sebenarnya emang dianya aja yang belum menunjukkan siapa dirinya dari awal gitu. Kita baru tahu oh dia tuh aslinya kayak gini ternyata. Nanti pas kita udah ngejalin hubungan lama sama dia gitu. Itu kan yang akhirnya jadi polemik gitu di pendekatan yang dilakukan anak muda zaman sekarang gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kita biasanya ngalah dan kita kayak terbiasa untuk meredam ego gitu ketika lagi melakukan pendekatan. Kayak kita berusaha menunjukkan hal-hal baiknya aja dulu gitu, yang mungkin sebenarnya kita tuh nggak kayak gitu orangnya. Tujuannya apa? Ya biar dapet, biar bisa milikin dia gitu. Tapi sayangnya dengan cara ini itu tuh nggak bakal bertahan lama. Akan ada saatnya cepat atau lambat ya kita tuh terkesan berubah karena kita nunjukin true colors atau aslinya kita tuh kayak gimana. Terus apa saran lu untuk ini, Ger? Caranya ya sederhana banget. Kita cuman harus being true dari awal gitu. Maksudnya kita tunjukin aslinya kita kayak gimana. Dengan set boundaries yang udah gue bilang tadi, kita tuh bisa mendiskusikan hal-hal ini dengan dia loh. Kayak kita tuh mengenalkan diri kita yang sebenarnya itu kayak gimana ke dia. Kita bilang kita butuhnya apa, sukanya apa, hal apa yang gak kita mau dalam hubungan. Terus begitu juga dengan dia juga harus ngejelasin dirinya, dia sukanya apa, butuhnya apa yang perlu dihindarin dari sebuah hubungan bagi dia gitu, dan lain sebagainya. Istilah kerennya itu ada tuh, define your relationship. Kita yang coba menentukan gitu, kayak maksudnya ini nih hubungan itu mau kayak gimana dan dibawa kemana. Pendekatan harusnya lebih sering ngobrolin hal ini kan. Sebenarnya bukan mau mendiskreditkan hal-hal manis yang biasa kita dapat ketika lagi pendekatan. Karena kalau emang lo tipenya begitu ya nggak masalah. Tapi kalau sebenarnya lo bukan tipe yang begitu, itu yang jadi masalah. Misalnya, lo bukan tipe yang romantis, jangan mendadak tiba-tiba kasih bunga juga. Paham kan maksudnya? Kita tuh waktu pendekatan tuh harusnya ngasih lihat kelebihan yang kita punya, tapi yang bener-bener kelebihan yang kita punya, bukan yang dibuat-buat gitu. Kalau kelebihan lo jadi cowok lucu misalnya, ya udah tunjukin hal tersebut. Kalau lo tipe yang romantis, yang suka gombal, ya udah tunjukin hal tersebut gitu. Tapi jangan juga coba semua cara untuk bisa impress dia gitu. Karena nantinya jadi bumerang lah. Nantinya kalau misalnya lo kebiasaan romantis sama dia ternyata lo nggak romantis, nantinya dia bakal kehilangan sisi romantis itu gitu. Lo bakal berubah jadi seseorang yang nggak dia pilih waktu zaman PDKT dulu gitu. Dia kayak ngerasa, dulu gue waktu PDKT gue tuh gak ngedeketin cowok yang kayak gini kayak sekarang gitu. Paham kan maksud gue? Nah berikutnya adalah soal obrolan. Obrolan yang bisa dimulai ketika sedang berusaha ngedeketin itu salah satunya adalah bahasa kasih. Ada baiknya kalau dibicarain dari awal kan, supaya kita gak ngerasa sia-sia gitu ngelakuin sesuatu untuk dia padahal bukan itu bahasa kasihnya. Kayak sayang aja gitu. Ternyata dia bahasa kasihnya quality time gitu, bukannya gift, tapi lo malah karena lo bahasa kasihnya gift, jadi lo lebih sering kasih hadiah ke dia. Sedangkan itu nggak ngebuat dia ngerasa disayang gitu. Karena bahasa kasihnya beda. Ya pokoknya lengkap soal bahasa kasih ada di podcast sebelumnya. Lo cari tahu aja, oke? So gimana? Sejauh ini apakah obrolan kita hari ini ngebuka mata lo soal pendekatan yang baik atau enggak? Gue ngomongin soal pendekatan ini untuk orang-orang yang benar-benar pengen ngejalin hubungan. Kalau emang cuma pengen deket dengan tujuan lain, kayaknya ini nggak seberapa berpengaruh untuk proses pendekatan lo. Ya gue sih cuman pengen menempatkan diri kita semua di tingkat yang beneran kenal sama diri kita sendiri dulu sebelum memutuskan untuk ngejalin hubungan dengan seseorang. Kalau kita emang pengen ngejalin hubungan dengan seseorang tersebut, lupainlah itu cara-cara klasik untuk bisa dapetin seseorang. Karena ketika udah berhasil ngejalin hubungan dengan seseorang itu, sebenarnya momen ketika kita akhirnya pacaran gitu, atau akhirnya ya udah serius lah untuk ngejalin hubungan gitu, itu tuh baru awal. Perjuangan yang sebenarnya itu bakal baru kerasa ketika masa-masa indah soal pendekatan itu berlalu dan hubungan kita jadi hubungan yang dewasa dan stabil. Kayak ibaratnya nih calon mahasiswa yang pilih jurusan deh. Yang beneran tahu jurusan apa yang dia mau dalamin sejak awal akan lebih baik menjalaninya dibandingkan dengan dia yang tidak memperhatikan jurusan mana yang dia mau dari awal gitu. Terus akhirnya cuman bisa berharap semoga gak salah jurusan. Kalau lo lagi deketin seseorang, pilihlah yang terbaik dari yang terbaik,
Sehingga ketika kita udah ada dalam hubungan dengan yang terbaik itu, kita bisa menerima kekurangannya. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah kekurangan dari yang terbaik bagi kita. Tips pendekatan yang baik dari gue nih. Deketin dia dengan jadi diri lo yang sebenarnya. Jangan berubah jadi orang lain. Fokus untuk cari tahu apakah dia yang terbaik buat lo atau enggak. Bukannya malah berusaha untuk membuat diri lo jadi tampak lebih baik, padahal sebenarnya enggak. Percaya deh, kalian enggak akan pernah mau ada di sebuah hubungan yang pada akhirnya kalian sadarin hubungan itu bukan untuk kalian.